Dan untuk membahas prospek pertambangan batu bara di tengah transisi energi dan isu keberlanjutan lingkungan, saat ini kita sudah tersambung dengan Direktur Bayan Resources, Bapak Alexander Eri Wibowo. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi Pak Gibran. Ya Pak Alex, kita lihat bahwa memasuki rencana net zero emission di 2060 mendatang, berbagai sektor usaha ini mulai berbenah untuk mencapai rencana tersebut. Salah satunya dengan melakukan transisi energi ke ramah lingkungan atau konsepnya green mining. Nah, bagaimana Anda melihat konsep ini? Ya, pertama-tama kami sebagai salah satu pelaku Bayan Resources, pelaku industri batubara, sangat bersyukur dengan kondisi industri batubara yang berjalan dengan baik, ya, apalagi tahun ini dengan achievement yang bisa dirasakan oleh seluruh pelaku industri batubara. Jadi kami mengapresiasi pertama-tama kepada pemerintah Indonesia karena telah meletakkan fondasi peraturan untuk mendorong industri batubara, transisi energi sekaligus aspek lingkungan sesuai dengan net zero emission 2060. Nah, kalau konsep green mining energy sendiri, kami berpendapat bahwa itu konsep ini sudah diusung oleh pemerintah, disosialisasikan pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan batubara sendiri, di mana di situ ada aspek lingkungan dari mulai penataan pada saat operasional penambangan, kemudian melakukan manajemen setelah aktivitas pertambangan. Jadi konsep green mining ini sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan Menteri SDM. Pak Alex, implementasi seperti apa yang ada dan sudah dilakukan terkait dengan green mining? Ya, jadi pada saat terutama pada operasional penambangan, perlu diketahui bahwa penambangan batubara di Indonesia ini diatur secara berlapis, ya, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga sudah ada banyak aturan standar baku, ya, mulai dari bagaimana kita men-treat air, ya, men-treat air. Kemudian melakukan penanaman di sekitar aliran sungai, kemudian ada juga aspek pengolahan limbah. Itu dari satu sisi aspek dampak lingkungan yang diakibatkan oleh operasional penambangan. Di satu sisi Kementerian SDM juga mendorong bahwa operasional penambangan mulai menggunakan energi terbarukan, ya, biasanya dari solar panel, gitu ya, dari PLT, dari pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, gitu, ataupun tenaga angin, tergantung daripada lokasi daerah pertambangan masing-masing. Pak Alex, apakah mungkin energi fosil digantikan sepenuhnya dalam proses penambangan seperti alat berat berbasis listrik ataupun sumber listrik menggunakan EBT? Ya, kalau heavy equipment, alat-alat berat, saat ini banyak perusahaan pertambangan, contohnya Bayan Resources, kami masih menggunakan B30, artinya B30 diesel itu sejalan dengan program pemerintah untuk pemanfaatan renewable atau optimalisasi renewable energy terbarukan untuk heavy equipment. Namun yang saat ini ada di depan mata konkret adalah mengingat kebanyakan lokasi tambang itu berada di remote area, ya, sehingga banyak perusahaan tambang itu menggunakan genset, ya. Penggunaan genset pun untuk operasional pertambangan sangat tinggi, sehingga banyak tergantung lokasi. Perusahaan tambang seperti Bayan Resources telah mengimplementasi dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya melalui solar panel, ya, kemudian di hybrid, karena solar panel biasanya ini masih belum menggunakan baterai, gitu ya, jadi hanya bisa durasinya 6 sampai 8 jam, sehingga perlu dilakukan kombinasi hybrid dengan sistem switching dengan genset. Tapi setidaknya upaya untuk mengurangi penggunaan fuel diesel untuk genset telah kami lakukan. Nah, secara bertahap kami juga melakukan eksplorasi, melakukan studi, seperti mengambil contoh study case di Jerman, di mana truk-truk pengangkutan hauling batubara itu sudah menggunakan listrik. Namun
ketersediaan teknologi ini masih perlu kami jajaki lebih lanjut, tingkat efisiensi dan bagaimana seperti diketahui sekarang aja untuk konvensional truck ini indennya sangat lama gitu kan, sehingga kami masih menjajaki mengacu perkembangan yang ada di Eropa saat ini untuk penggunaan truk dengan listrik gitu Pak. Oke, Pak, konsep lain dari green mining ada dari pemanfaatan wilayah bekas tambang. Bagaimana implementasinya saat ini? Konservasi apa yang dirasa paling tepat untuk diterapkan? Iya, jadi tiap tambang memiliki circumstances yang berbeda. Biasanya kami bersama Kementerian SDM selalu melakukan setiap tahun mengevaluasi rencana tambang. Nah, pasca tambang. Nah, rencana pasca tambang ini tentunya disesuaikan daripada setiap kondisi di daerah masing-masing, Pak. Jadi nanti akan dilakukan rencana pasca tambang, biasanya melihat dari situasinya, misalkan bisa dapat dimanfaatkan sebagai bekas tambang bisa dimanfaatkan sebagai PLTS atau bisa di taman wisata atau bahkan bisa dimanfaatkan untuk perkebunan seperti perkebunan singkong atau jagung yang bisa nantinya hasilnya bisa dipakai untuk bioplastik dan lain sebagainya. Jadi memang pasca tambang ini perlu dikaji bersama-sama berdasarkan social mapping, Pak. Gitu. Jadi memang setiap lokasi tambang berbeda-beda, gitu, tergantung daripada dampak manfaat optimal yang bisa dicapai, gitu. Tapi umumnya standar di pertambangan adalah penanaman revegetasi adalah standar minimum yang harus dicapai. Dan ya. Pak, bagaimana konservasi lahan tambang Bayan Resources dapat memberikan sebuah dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, Pak? Ya, jadi biasanya kami melakukan, Bayan Resources memiliki strategi dalam rangka memberikan dampak manfaat kepada masyarakat, baik itu melalui PPM, pemberdayaan program masyarakat, ataupun CSR. Nah, PPM ini dilakukan berdasarkan tier 1, tier 2, tier 3, sehingga program yang dilakukan bisa mengena, baik itu terhadap lingkungan dan sosial. Sebab green mining konsep adalah untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan sosial. Salah satunya adalah yang paling umum ya, karena kita juga harus menyesuaikan dengan keterampilan daripada masyarakat setempat. Misalkan di daerah tersebut kebanyakan yang dibutuhkan adalah hasil peternakan, maka kita mengcombine antara peternakan dengan pertanian. Ataupun memang lahannya cocok untuk karbon gitu, untuk penghasil O2 misalnya di daerah sungai atau pesisir laut kita dapat mengembangkan mangrove gitu. Jadi macam-macam sih Pak itunya program yang kami. Oke, baik.